Misalnya misal jenengan dari pagi aktivitas asar isya subuh maghrib, kemudian habis maghrib jenengan itu buka moro-moro sudah haid. Ya. Berarti kita menghukumi berarti saya ini sampai maghrib gitu. Berarti saya puasanya sah sampai maghrib karena saya tahunya setelah maghrib. Ketika kita minum obat di bulan Ramadan biar tidak haid itu tidak boleh karena kita masih bisa menggantikan di luar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Harian Surya dan Tribun Jatim Network bersama saya Vika Saraswati. Tribuners, pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum haid dan nifas bagi muslimah di bulan Ramadan. Untuk itu hari ini telah hadir bersama saya narasumber spesial, narasumber istimewa kita yakni Ibu Khadijah Nafis dari Fatayat Surabaya. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Khadijah? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Khadijah telah berkenan hadir di podcast Harian Surya Tribun Jatim Network. Nah ini Bu, bisa Bu, pertama-tama mungkin bagi teman-teman yang belum tahu itu bisa dijelaskan terlebih dahulu perbedaan nifas dan haid itu apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau haid itu adalah paling sedikit 1 hari 1 malam. Paling banyak 15 hari. Biasanya orang antara 7 hari sampai 8 hari. Kalau nifas itu ada nifas, ada wilada. Kalau anak yang keluar setelah melahirkan yang bareng dengan anak itu namanya wilada. Itu diharapkan orang itu untuk mandi besar setelah wilada. Yang keluar darah setelah anak keluar itu namanya nifas. Paling sedikit 1 tetes seperti yang terjadi kepada Siti Fatimah. Beliau lahir waktu asar, maghrib sudah suci. Paling sedikitnya itu 1 tetes, biasanya orang 40 hari, paling banyaknya itu 60 hari. Jadi kalau lebih dari itu namanya mustahadhah, darah penyakit. Seperti itu. Nah kemudian bagaimana, seperti apa begitu Bu, hukum haid dan nifas bagi muslimah di bulan Ramadan? Bagi muslimah itu kan sudah fitrah seorang perempuan. Allah menciptakan perempuan luar biasa. Artinya ada ketika kita kalau kita tidak haid, tidak nifas itu sholat itu wajib. Tapi ketika haid dan nifas sholat itu menjadi haram. Ya kan? Ketika haid itu kan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi ketika kita tidak haid itu wajib puasa dan sholat. Hukumnya fitrah ya gak apa-apa. Minum obat ketika maaf loh ya ini kita ngomong. Ketika kita minum obat di bulan Ramadan biar tidak haid itu tidak boleh. Karena kita masih bisa menggantikan di luar itu. Tapi kalau misalnya haji atau umroh ke Mekah dia minum obat untuk tidak haid itu boleh. Karena belum tentu tahun depan kita bisa ke Mekah lagi. Oh jadi kalau minum obat untuk menghalangi tidak haid itu tidak boleh. Tapi kalau minum obat untuk meredakan rasa sakitnya itu Bu, apakah boleh? Kalau meredakan obat, maksudnya itu obat penunda haid ya yang nggak boleh ya. Misalnya saya biar Ramadan tidak punya hutang, akhirnya saya itu minum obat ya, itu tidak boleh. Karena apa? Karena dia itu masih ada Ramadan tahun depan dan untuk menggantikannya itu mudah setelah Ramadannya. Tapi kalau misalnya dia ketika haid minum obat ya lumrah, namanya perempuan kan biasanya itu ada yang sakit kepala, ada yang belit, itu boleh-boleh saja. Nah ini Bu, ada kasus yang terjadi misalkan haidnya itu datang gini tiba-tiba bukan sudah berpuasa selama hampir mungkin sampai maghrib sore itu loh. Nah tiba-tiba haidnya datang. Nah itu bagaimana Bu hukum puasa Ramadan? Kalau misalnya ini kan kalau haid itu kan kita tahu. Kalau cuman hanya mengira-ngira itu tidak termasuk membatalkan puasa. Misalnya jenengan dari pagi aktivitas asar isya subuh maghrib, kemudian habis maghrib jenengan itu buka moro-moro sudah haid. Berarti kita menghukumi berarti saya ini sampai maghrib gitu. Berarti saya puasanya sah sampai maghrib karena saya tahunya setelah
maghrib. Tapi ketika jenengan misalnya tahu jam 4 sore, jam 5, jam 5.20 maghrib kurang 7 menit, itu termasuk hari itu puasanya sudah batal. Dan hari itu harus diganti nanti setelah lebaran. Oh, meskipun kayak tinggal berapa menit aja walaupun gitu kurang berapa detik. Itulah Allah itu luar biasa. Nah, bagaimana Bu kayak cara menggantinya gitu? Sama seperti yang itu ya Bu ya, berarti apa? Muslimah lainnya gitu. Muslimah lainnya sama Mbak, ketika jenengan itu haid, kemudian ini kan perbedaannya ya, kalau misalnya kita ini perempuan itu misalnya orang yang sudah sepuh itu tidak bisa mengganti sakit-sakitan terus, tidak mungkin bisa menggantikan puasanya, itu tidak wajib mengganti puasa, tapi dia membayar fidyah. 1 hari itu 8 on bisa dijangkepkan menjadi 1 kilo. Jadi 1 hari 1 kilo, kalau tidak puasa 30 hari berarti 30 kilo. Tapi kalau yang haid biasa, memang kita fitrah perempuan ya emang sudah haid, dan dia bisa menggantikan setelah Ramadan, itu dia bisa menggantikan puasa. Setelah lebaran 1 hari kan disunahkan puasa 6 hari Syawal gitu. Di situ puasa sunnah sambil dia untuk ganti puasa yang Ramadan, itu pahalanya sama, dapat sunnah, dapat wajib, dapat menggantikan puasa kita di Ramadan, dan juga dia itu dapat pahalanya sunnah Syawal. Berarti ada 2 opsi ya Bu, yang boleh mengganti biasa atau membayar fidyah begitu? Oh tidak. Kalau orang yang haid itu wajib menggantikan puasa. Membayar fidyah itu apalagi ada orang tua yang tidak puasa, kemudian dia itu tidak bisa mengganti karena orang istilahnya itu sakit terus menerus, atau orang masih muda ya tapi hamil karena itu takut dirinya itu lemah atau gimana, mabuk terus, maka dia itu boleh tidak menggantikan puasa tapi fidyah itu boleh. Nah kemudian kalau mengganti puasanya itu misal setelah Ramadan itu tidak ada Bu ketentuan harus misalkan boleh kayak misalnya Senin Kamis boleh atau puasa Daud? Boleh Mbak, boleh. Misalnya yang penting jangan sampai ke bulan Ramadan selanjutnya. Dari Syawal tanggal 2 sampai Sya'ban tanggal 29 itu boleh bayar hutang. Kalau misalnya di tanggal 29 30 Sya'ban kan kita Yaumus Syak, takutnya besoknya sudah Ramadan, itu tidak boleh puasa tinggal 30 itu. Karena kita ada ragu-ragu atau apa, boleh kita diambil 1 bulan 1, besoknya 1 atau diambil buat Senin Kamis, atau diambil kita misalnya punya anak sambil mempuasi anak karena anaknya hari kelahirannya anak, boleh. Kemudian kalau ini Bu, sekalian mungkin bagi ibu hamil dan menyusui itu seperti apa Bu? Kayak ketentuan puasanya di Ramadan? Kalau orang yang hamil itu apabila dia misalnya dia itu nggak puasanya takut anaknya lemes di dalam, itu wajib 2. Wajib mengganti puasa dan harus membayar fidyah. Tapi kalau misalnya dia tidak berpuasa karena takut dirinya itu sakit, takut dirinya ambruk, maka dia cuma wajib bayar fidyah. Sekali lagi ya, kalau karena anaknya berarti dia punya kedua kewajiban, fidyah sama mengganti. Tapi kalau misalnya karena dia sudah lemes, gak kuat mampu atau gimana, itu cuma bayar 1 fidyah. Nah, kalau misalnya orang yang melahirkan, kalau orang yang menyusui ini sudah dia selesai dari nifas apa enggak? Misalnya anaknya sudah umur 1 tahun, tapi kemudian dia itu menyusui, dia tidak mampu, ya sama dengan tadi itu. Kalau dia menyusui karena takut anaknya kurus, kalau misalnya nanti saya sedangkan saya puasa itu gimana anak saya, itu wajib bayar dua-duanya, fidyah dan puasa. Tapi kalau misalnya karena dirinya nggak mampu sambil nyusoni takutnya pingsan, itu cuma bayar fidyah saja monggo. Tapi sebenarnya Mbak, Allah sudah luar biasa ya, sekarang canggih, bisa disimpan dulu malam-malam istilahnya kecil sambil mompa waktu malam hari waktu dia sudah buka, kemudian paginya dikasihkan kepada anaknya. Jadi
sebenarnya banyak cara untuk beliau itu bisa maksimal untuk melakukan Ramadan. Karena kan Ramadan kan 1 tahun sekali. Kita tahu bahwa pahalanya Ramadan itu yang melakukan sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama kayak seperti wajib. Kalau melakukan kewajiban pahalanya 70 kali lipat dari pahalanya wajib itu. Itu seperti itu. Nah mungkin ini Bu, bagi ibu hamil atau menyusui yang ingin tetap berpuasa begitu, apakah ada tips-tipsnya begitu Bu agar kuat menjalani? 1, niat. Kalau sudah ada niat, apapun yang terjadi, artinya niat saya ini niat puasa 1 lillahi ta'ala, yang kedua niat mentirakati anak biar terbiasa dari kecil itu tirakat gitu misalnya. Karena kan kita tahu bahwa ibu itu 75% ya pengaruh ke anak. Ya anaknya itu 75%. Jadi mungkin dengan itu kita itu bisa meyakinkan, oh ya, karena apa? Kalau anaknya lemah, kalau ibunya itu tidak semangat, maka anak-anak menjadi tidak semangat. Oh berarti dari di kandungan tuh sudah bisa merasa gitu ya Bu ya? Benar Mbak. Jadi kalau hamil aja itu sudah ibu stres, anak itu tidak akan semangat dan anak akan rewel seperti itu. Nah, jadi tipsnya niat yang kuat bahwa dia akan berpuasa, kemudian minum vitamin jelas ya gitu, bisa madu, bisa apa. Kemudian mensiasati ketika habis maghrib kita makan yang banyak, pompa lagi, makan lagi, pompa lagi, itu bisa seperti itu. Karena kan sekarang zamannya sudah serba mudah gitu. Kalau bisa dengan cara-cara, kalau memang kita ada niat, di situ pasti ada jalan seperti itu. Mungkin ada ini Bu, rekomendasi makanan yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Oh iya. Untuk sahur atau berbuka. Itu kalau misalnya disunahkan itu kita itu memperbanyak buah-buahan, misalnya sayur-sayuran, kacang hijau atau makan yang berprotein, kita nasi, ikan, kemudian sayur-sayuran. Dan 1, itu tidak stres. Oh itu kuncinya. Kuncinya itu tidak stres. Karena biasanya ibu itu cepat, apalagi ibu hamil ataupun menyusui itu mudah stres, mudah baper lah kalau bahasa kerennya sekarang itu mudah baper. Kenapa? Karena itu perempuan itu biasanya hatinya itu merasa aduh aku melahirkan, aduh ini aku gini gitu. Bisa cepat mudah namanya itu mudah turun semangatnya itu, down ya gitu, itu seperti itu. Mungkin mereka berpikir oh saya ini hebat, hanya perempuan yang bisa melahirkan, bedanya laki dan perempuan, perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak. Itu jadi kita menjadi motivasi semangat kita, menjadi motivasi kita. Mungkin seperti itu Mbak. Nah ini kita kembali ke ini ya Bu ya, topik awal tadi ya. Kemudian bagaimana ketentuan bagi muslimah ketika nifas atau haidnya itu berhenti siang hari Bu? Berapa gitu pahala puasa yang didapat gitu Bu? Kalau setengah hari pahalanya bisa enggak gitu? Iya, bisa. Padahal ada orang yang berpuasa 1 hari tapi tidak dapat pahala. Cuman ilal ju'a wal atash, kecuali haus dan lapar dan hanya memenuhi kewajibannya saja. Pahalanya tidak dapat. Kenapa? Mungkin diisi dengan kita ghibah orang atau kita cuman itu tidak sholat, cuman puasa saja. Jadi kalau misalnya ada orang yang haid, kemudian dia duhur siang itu dia keramas, bagaimana? Kalau misalnya itu seperti itu, ketika dia sudah keramas waktu duhur, dia wajib sholat duhur dan disunnahkan imsak. Imsak itu dia tidak makan, artinya berpuasa sampai maghrib. Tapi itu tidak dihitung puasa, tidak. Tetap dia punya hutang 1 hari itu. Misalnya hari ini kita misalnya hari Rabu, hari Selasa. Kita ini duhur berhentinya siang. Kemudian kami mandi besar, kemudian kita sholat. Kita disunnahkan menahan makan sampai maghrib. Minum makan sampai maghrib. Tapi tetap hari ini kita dihitung punya hutang. Sama aja sebenarnya. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya jenengan sudah habis sekarang tapi keramasnya nanti sore aja gitu. Gimana Bu? Nah, kalau misalnya begitu duhur asarnya punya hutang sholat. Jadi ketika pas habisnya itu dia punya hutang sholat antara duhur dan asar itu. Nah, tapi kalau enggak melakukan puasanya enggak boleh itu tadi Bu. Kalau sudah tahu berhenti. Tidak imsak gitu ya. Iya. Boleh Pak, tapi tidak mendapatkan sunnahnya puasa gitu. Ada fadilahnya untuk dianjurkan untuk
menahan gitu untuk imsak. Seperti itu. Nah ini Bu, kemudian ini kadang kan saat perempuan haid itu bingung amalan, maksudnya apakah boleh kiranya tetap berdoa, amalan-amalan apa yang kiranya masih boleh dilakukan saat perempuan tuh haid? Semuanya amalan diperbolehkan. Malahan perempuan itu bisa mendapatkan, perempuan haid bisa mendapatkan Lailatul Qadar enggak? Ini mumpung malam ini ya, malam ini ya. Bisa. Satu, memang dia itu merasa menyesal. Ya Allah, aku kepengen dapat Lailatul Qadar, saya pengen iktikaf di masjid, enggak bisa kan karena haid. Kita benar-benar itu sedih karena tidak bisa memenuhi malam-malam ganjil di 21 ke atas terakhir gitu ya, 21 Ramadan ke atas. Jadi kita merasa menyesal, bukan dibuat-buat ya. Yes, 21 saya haid, isok aku kelambi, yes, bukan seperti itu. Tapi murni dari hati. Kemudian yang kedua, kita muhasabah. Kita waktunya, dalam arti kata ketika kita waktunya buka, kita ikut buka. Waktunya sahur, kita bantu nyiapin orang yang sahur. Itu juga dapat pahalanya. Atau ketika dia biasa bangun, orang iktikaf di masjid, kami tidak bisa. Kami juga doa di rumah. Memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dianjurkan Ramadan itu banyak doa. Kenapa? Walaqad istajabna lahu, di bulan Ramadan itu semuanya doa diistijabah. Mau doa dunia, mau doa akhirat, mau dapat jodoh juga bisa. Seperti itu. Jadi berdoa itu kita itu dari sudah kita sama amalan kita dengan baca sholawat, istighfar, zikir, insya Allah Allah memaafkan. Karena ini kodrat wanita ya, tidak bisa dipungkiri untuk haid. Itu bisa juga dapat malam Lailatul Qadar. Nah ini kalau berdoanya tuh bagaimana kalau perempuan haid? Maksudnya kan kalau biasanya kan saat sholat kan pakai mukena. Nah ini karena haid berarti cukup maksudnya dilakukan di rumah atau tetap boleh memasuki masjid? Doa di mana saja, Mbak. Allah itu mengijabai doa di mana saja. Malahan doa mustajabah itu salah satunya di kita di dalam ruangan ini, kita sendiri kita doa bisa. Atau kita lagi rame, kita bukber, kita doa sendiri. Karena salah satu doa mustajabah itu ketika orang rame kita ingat kepada Allah. Itu langsung ke atas berdoa. Kapanpun saya tadi lagi duduk ya kita berdoa, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Insyaallah doa itu bisa di mana aja. Kita di dalam kita naik motor sambil kita jalan, kita doa, zikir, kita istighfar, sholawat. Kita tahu bahwa sholawat 1 kali aja itu 10 kali Allah ngasih rahmat kepada kita. Jadi kalau perjalanan saya dari Sunan Ampel ke sini, itu dari Perak rumah saya ke sini, itu kan lumayan ya, istighfarnya banyak. Seperti itu. Jadi Muslim itu berdoa di mana saja kecuali di tempat yang kotor, di kamar mandi. Jenengan lagi dandan, mudah-mudahan ya saya ngaca ini saya dapat barokah. Ya Allah, jenengan berangkat dari rumah untuk di sini niatkan itu sampan amal barokah untuk orang tua saya, mudah dikasih kesehatan. Mudah-mudahan saya datang ke sini untuk amal saya. Mudah-mudahan Allah dikasih yang terbaik dunia dan akhirat. Semuanya segala hal yang kita lakukan bukan cuma dunia tapi juga untuk akhirat saya. Jadi biar tidak rugi. Nah kemudian kalau untuk ibadah yang tidak boleh dilakukan saat haid itu apa? Saat haid yang tidak boleh dilakukan itu sholat. Jelas. Itu puasa. Memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kecuali memang ada amalan-amalan yang yang ayat Al-Quran tapi kita dipakai untuk zikir. Misalnya kayak ayat kursi. Itu kan ayat Al-Quran. Tapi kalau juz amam gitu atau asmaul husna gitu. Asmaul husna kan bisa juga zikir. Memang Al-Quran tapi kita dibuat zikir itu bisa. Atau misalnya kita amalan surat An-Nur surat ke-15 boleh enggak? Ya boleh kita baca. Yang penting niat kita niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Tidak boleh berhubungan badan walaupun suami istri, itu seperti itu. Kalau masuk masjid boleh? Masuk masjid itu boleh kalau tidak dikhawatirkan jatuhnya darah. Kalau sekarang kan sudah ada softtek, Mbak, sudah ada pembalut gitu ya. Kalau dulu itu kan mungkin ketika zaman dulu itu kan susah untuk menahan perempuan darah itu keluar. Kalau sekarang kan kalau misalnya tidak dikhawatirkan darahnya itu keluar, boleh lewat masjid, itu seperti itu. Nah kalau misalkan Ibu ini juga saya tuh sangat penasaran nih tanya ini Mbak. Kalau
sudah bersih begitu ya, tapi ada juga perempuan yang menggunakan apa itu Bu, soft texted terus kemudian sholat, itu apakah boleh? Kalau belum keramas tidak boleh. Maaf ya, boleh saya contohkan ya. Kalau misalnya kita itu ingat ya Mbak, darah itu kan ada merah, ada hitam, ada oranye, ada kuning, ada coklat, ada putih. Yang dinamakan bersih itu kalau sudah putih. Nah ini Bu, kalau berselawat saat nifas boleh tidak? Boleh. Selawat itu bisa dilakukan kapan saja boleh. Kita boleh dilakukan lagi tidur, mau tidur atau apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih panjang lagi Allahumma sholli, selawat nariyah, selawat munjiyat, selawat tibil qulub, selawat Habib Soleh Tanggul. Semuanya yang baca monggo silahkan. Atau kita dari rumah saya haid baca sallallahu ala Muhammad biar kita ini enggak jenuh. Boleh. Biar kita itu niat selawat, niat dikasih rahmat oleh Allah 10 kali. Itu kalau di luar Ramadan ya. Kalau di dalam Ramadan itu kan pahalanya berlipat-lipat. Kita amalnya banyak. Berarti yang boleh tadi itu sholawat, berdoa itu boleh. Sholawat, berdoa, istighfar, dzikir, kemudian amalan-amalan yang ayat Al-Quran. Tapi iktikaf tuh boleh enggak? Gak boleh. Harus suci. Kalau laki-laki boleh ya. Kalau perempuan haid gak boleh iktikaf. Gak boleh iktikaf. Hubungan badan itu gak boleh. Nah ini Bu, kalau ketentuan fidyah, kalau tadi kan untuk yang haid ya, kalau yang nifas sama. Fidyahnya itu 8 on. Tapi orang itu lebih menambahkan boleh jadi 1 kilo gitu. Jadi dihitung 1 harinya 1 kilo itu untuk lebih mempermudah. Karena kan kita kalau perkiraannya itu 8 on, tapi kita ditambahkan jadi 1 kilo. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bu, juga yang bingung saat sholat id gitu ya Bu. Nah itu kadang ada juga Bu yang kayak mengalami menstruasinya itu, haidnya itu saat sholat id. Nah itu tentu tidak boleh sholat. Nah tapi apakah boleh berada di sekitaran area masjid itu? Kalau misalnya dia waktu haid, waktu haidnya itu ketika kita sholat, kita kan tidak tahu, cuman perasaannya saja. Yang dianggap itu ketika sudah kita buka sudah ada. Kalau cuman perkiraan itu tidak termasuk haid. Aduh aku kok badanku kayak panas ya. Aku haid. Itu belum Mbak, belum. Tapi yang dinamakan haid itu setelah dia dibuka kemudian dia dilihat itu sudah haid. Ya sudah. Itu berarti dilihatnya itu yang baru dianggap haid. Kalau cuman kayaknya belum dianggap. Kalau misalnya dia haid, kemudian dia sholat Jumat, dia sholat Id, dia pengen ikut, kemudian tinggal di daerah situ, misalkan di luarnya masjid itu orang-orang sholat, boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Sambil zikir nggak apa-apa. Kita zikir, kita sholawat, orang sholat kita zikir, kita sholat, ya monggo silakan. Seperti itu. Berarti tidak menghalangi untuk itu ya Bu ya? Tidak menghalangi untuk itu, tapi tidak ikut sholat. Ya. Nah Tribuners, mungkin dari diskusi kita hari ini saya bisa simpulkan nih dari diskusi bersama Bu Khadijah bahwa perempuan yang haid dan nifas itu tidak boleh, ada beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan seperti tadi sholat, kemudian berpuasa itu tidak boleh, iktikaf, berhubungan badan suami istri. Ya, nah yang boleh dilakukan tetap bersolawat, berdoa dimanapun kalian berada, kecuali di tempat-tempat yang kotor tadi yang tidak boleh. Semoga diskusi kita kali ini membawa kebermanfaatan bagi Tribuners atau teman-teman di luar sana, dan silakan diambil yang positif dan yang negatif jangan diambil. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa di bincang podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.